Hai, selamat datang di Mami Konselor. Aku senang bisa menjumpai kalian di channel ini lagi. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah pilihan yang sebenarnya mudah namun sulit. Apa itu? Sebuah pelajaran dalam pilihan untuk membuang satu sifat beracun dalam diri kita supaya bisa jadi lebih baik lagi. Kita semua pasti memiliki masa lalu, bukan? Apakah semua masa lalu kita itu isinya hanya pengalaman yang menyenangkan saja? Atau sebaliknya, isinya hanya pengalaman menyedihkan saja? Bisa jadi iya jawabannya untuk pertanyaan kedua. Tapi untuk pertanyaan pertama, tidak semua dari kita memiliki kisah masa lalu yang menyenangkan. Bahkan, mungkin ada yang punya kesaksian bahwa masa lalu yang dimilikinya ternyata cukup pahit dan sangat ingin untuk dilupakan. Tapi kenyataannya, melupakan begitu saja kisah masa lalu yang tidak menyenangkan tidaklah mudah. Dan lagi, melupakan masa lalu ternyata bukan satu-satunya solusi yang disarankan. Kenapa? Karena bisa jadi sebagai ganti kita terbebas dari kepahitan itu, melupakan masa lalu justru hanya akan memberikan beberapa efek buruk bagi kita. Apa efek buruk yang dimaksud itu? Disinilah pembahasan kita akan masuk lebih dalam lagi. Sudah, lupakan saja. Itu hanya masa lalu. Gak perlu diingat lagi yang buruk-buruk itu. Melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan memang menjadi sebuah nasihat yang seringkali kita dengar dari orang-orang yang tujuannya ingin menghibur kita supaya kita tidak lagi merasa sakit. Tapi sebenarnya, itu bukan satu-satunya cara agar kita tidak merasa sakit lagi. Ada alternatif lain yang bisa dicoba untuk menghadapi masa lalu yang buruk itu. Yang saat ini aku tawarkan untuk kalian adalah berbaikan dengannya. Ini alasan yang harus kalian pahami dari keputusan untuk berbaikan dengan masa lalu, bukan melupakannya. Saat kita memilih untuk berbaikan dengan masa lalu, kita justru akan mampu mengambil pelajaran darinya. Apa artinya? Artinya kita bersedia menerima dengan lapang dada segala hal akibat yang disebabkan oleh masa lalu itu, terlepas dari baik atau buruknya akibat itu. Nah, dengan melapangkan hati untuk menerima segalanya, kita tentu akan lebih bisa melihat hikmah yang terjadi yang diakibatkan dari kejadian tidak menyenangkan di masa lalu tersebut. Ketika kita mampu mengambil hikmahnya ini, tentu kita juga akan merasa lebih lega, ya kan? Melupakan masa lalu tidak akan menyisakan apa-apa selain rasa gelisah ketika peristiwa itu kembali teringat. Jika selama ini kita memilih untuk melupakan masa lalu yang buruk, maka ketika ingatan soal masa lalu itu datang, kita justru akan merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dan kegelisahan semacam ini tidak ada obatnya. Kenapa? Karena sebenarnya diri kita sendiri masih belum bisa menyadari dan menerima. Ujung-ujungnya kita hanya akan kembali mencari cara untuk mengabaikan dan melupakan lagi kisah masa lalu itu. Tapi itu hanya akan jadi sebuah pusaran yang terus-menerus dan tidak bisa menghentikan ataupun menjadi jaminan hal itu tidak akan terulang lagi. Dan tentunya ini tidak akan pernah membuat kita merasa tenang dalam hidup. Perbaikan dengan masa lalu akan menjadikan kita lebih dewasa dan bijaksana. Tahukah kalian bahwa sebenarnya masa lalu yang buruk itu bisa membawa perubahan dalam kedewasaan berpikir kita? Kita jadi tahu bahwa kesalahan yang sudah kita lakukan saat ini ternyata ada dampaknya bagi diri kita sendiri di masa depan. Hal ini justru membuat kita jadi lebih dewasa dan berhati-hati dalam melakukan segala hal.
berpikir 2 kali sebelum mengambil sebuah keputusan. Jika sudah berbaikan dengan masa lalu, saat ada orang yang masih mengungkitnya, maka kita pun masih tetap bisa tersenyum. Bukan tidak mungkin, ada banyak orang yang masih mengingat kisah tidak menyenangkan yang kita alami di masa lalu. Jadi, ketika kita memutuskan untuk melupakannya, belum tentu orang lain bisa melupakannya juga seperti kita. Itu sebabnya, memilih untuk berbaikan dengan masa lalu itu justru akan memberi kekuatan untuk kita supaya mampu membuat kita tetap tersenyum meskipun ada yang mengungkit kembali kenangan itu. Kita sudah tidak akan pernah lagi menyalahkan kepahitan cerita lampau itu, yang ternyata akibatnya akan mempengaruhi hidup kita di masa depan. Memutuskan untuk berbaikan dengan kisah masa lalu juga akan membuat kita berhenti untuk menyalahkan kejadian tersebut. Jadinya, kita bisa hidup di masa sekarang ini tanpa merasa dibayang-bayangi oleh masa lalu yang kelam. Bahkan sebaliknya, kita jadi lebih tenang menjalani kehidupan kita yang sekarang karena kita sudah berdamai. Tentu kalian masih ingat, di awal tadi aku sempat mengatakan bahwa melupakan masa lalu itu justru bisa memberi efek buruk buat diri kita kan? Nah, apa efek buruknya? Itu tadi, kita masih belum bisa tenang, masih was-was, khawatir, jangan-jangan akan ada orang lain yang mengungkit kembali kenangan masa lalu itu, dan hasilnya kita akan merasa bahwa hidup kita ini masih ada di dalam bayang-bayang dan terkunci di sebuah ruangan gelap yang menyesakkan, di mana kita tidak bisa bebas menjalani hidup. Alias kita memenjarakan diri sendiri dengan masa lalu kita. Siapa yang memenjarakannya? Diri kita sendiri, karena sebuah pilihan yang salah. Mungkin kita berkata bahwa masa laluku itu terlalu pahit dan aku tidak sanggup untuk berbaikan. Aku terlalu malu. Jadi kita membenarkan diri untuk memilih pilihan melupakan masa lalu saja. Well, sekarang pilihan itu sudah diberikan di hadapan kita. Dan keputusannya mutlak ada di tangan kita. Renungkanlah baik-baik, sebab ini akan nampak sebagai pilihan yang sulit bagi kita. Tapi sebenarnya mudah, bukan? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah ini. Aku berharap semoga perspektif positif ini bisa membantu kita membuang satu lagi sifat beracun dalam diri kita. Aku juga berharap semoga kalian bisa menikmati pembahasan-pembahasan menarik lainnya yang dikupas di channel ini. Respon kalian adalah semangat untuk kami berkarya lebih baik lagi. Jangan lupa untuk melihat video kami lainnya ya. Be positive. Sampai jumpa.